Berapa banyak darah habaib tercecerkan demi merdekanya Indonesia. Baca itu sejarah. Berapa banyak habaib yang mati demi NKRI. Para habaib adalah para pejuang. Mereka adalah para pahlawan. Mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang gak takut apapun. Mereka orang-orang yang gak butuh apapun. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka adalah yang menyebabkan bumi ini menjadi aman. Bumi ini menjadi aman kalau mereka itu ada di bumi ini. Karena wujudnya mereka, adanya mereka, bumi ini aman. Mestinya udah gempa 20 skala Richter di kampung itu, kok ada Habib gak jadi itu. Betul tak betul? Betul tak betul? Mestinya udah porak-poranda di kampung itu, kok ada Habib gak jadi itu. Ada bempernya, dikurangin sama Allah tekanannya, suhunya dikurangin. Makanya kalau bangsa ini mau aman, kampung kita mau aman, kota kita mau aman, jangan jauhi habaib. Jangan musuhin anak cucu Nabi. Jangan jauh-jauh dari keluarga Rasulullah SAW. Begitu keluarga Rasulullah dijauhkan, disingkirkan, dimusuhin, tunggu saja. Tunggu saja, saatnya akan tiba. Bukan manusia yang bekerja, tapi langit yang bekerja. Bisa nolong. Jadi kalau udah Habibnya nggak dihargain, nanti jenengan punya kiai-kiainya nggak dihargain, tunggu saja, bangsa ini akan gonjang-ganjing, bangsa ini akan buruk, bangsa ini akan rusak. Kenapa? Masyarakatnya nggak hormat kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah itu belum terjadi dan semoga tidak pernah terjadi. Coba kita lihat nih, dari dulu orang diajarin cinta sama habaib. Itu pelajaran wajib. Jadi kalau sekarang ada ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama habib, udah tinggalkan, ganti ustadz yang lain. Banyak ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa. Bodoh tapi cinta habib tuh pinter. Pinter gak cinta Habib berarti bodoh. Gampang loh. Oh, gak enak yang ngomong Habib, gak enak toh. Masuk Habib ngomong begini. Nah karena yang lain gak mau ngomong, yang lain gak mau jelasin, ini wajib dijelaskan. Coba buka sejarah di negeri ini. Siapapun kiainya kalau hormat sama habaib, barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Gak mungkin dilupakan. Kenapa? Karena sifatnya anak cucu Rasulullah SAW tidak pernah pengen menonjolkan diri, dan tidak pernah pengen melupakan jasa orang lain, dan tidak pernah pengen dimuliakan, tidak pernah pengen dihormati. Makan yo bareng, tidur yo seadanya. Tuh contoh tuh Habib tuh di pojok tuh. Ini sederhana, nyantai, nggak ada Habib itu dipuji, dimuliakan, nggak ada. Itu fitnah. Orang-orang yang nggak suka ngomong Habib tuh minta dimuliakan, Habib minta disanjung, Habib minta dipuji. Kamu salah milih Habib atau kamu salah lihat Habib? Belum tentu orang itu Habib, belum tentu. Tanya dulu nasabnya bener atau enggak. Oh, sekarang kan banyak ngaku. Kadang yang di tengah jalan itu operasi nyegat ternyata terbukti 2 tahun nyamar jadi polisi, ya kan ya? Ternyata bukan polisi, kan masuk berita nih 2 tahun ya nyamar jadi polisi, pakai seragam polisi, ternyata bukan polisi gadungan. Makanya jangan mengatakan seperti itu kepada para habaib. Naudzubillah min. Ini bab penting. Mohon maaf, cinta anak cucu Nabi di Indonesia, anak cucu Nabi disebut Habib di Indonesia. Lah kalau di Mesir lain Sayyid. Ya di Mekah, di Madinah disebut Syarif. Beda lagi sebutannya, Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno itu cari sebutan Habib gak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW. Seorang syarif, anak cucu Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini anak cucu Rasulullah, ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda, memang nggak sama. Mohon maaf, memang beda, nggak sama. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal, jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Nah yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Nggak sama. Nggak samanya di mana? Contoh, boleh ya? Mohon maaf saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul tak betul? Minim orang nerangkan. Sebetulnya nggak pantas saya nerangkan. Seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan. Mestinya Gus yang nerangkan, bukan saya. Bukan saya, tapi Gusnya nggak nerang-nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo. Jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai. Nah, ada Habib yang tinggal di pesantren kiai tersebut. Cucu Nabi. Cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya nih kelihatan hormat, ngeladeni, ngelayani, padahal Habibnya beling. Habibnya beling. Ditanya sama santri-santrinya, "Yai, kenapa sih kok jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polahnya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja?" Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter Alam Semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter Alam Semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ini kiai genah atau enggak genah? Genah atau enggak genah? Nah kalau ada orang bilang kiainya enggak genah, yang enggak genah siapa? Yang bilang. Dan jenengan mau ikut yang mana? Pertanyaan saya, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Yang genah. Mohon maaf ya, ini gamblang atau enggak gamblang? Gamblang atau enggak gamblang? Lah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah enggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat kalau sampai mengatakan darahnya Rasul gak ada manfaatnya kalau perilakunya gak benar. Kuali. Kalau darah itu mesti manfaat, kalau perilaku bisa berubah-ubah. Betul kan? Hari ini baik, besok bisa jadi bejat. Hari ini bejat, besok bisa jadi baik. Tapi kalau darah gak bisa dirubah. Jangan bisa rubah golongan darah? Gak bisa. Makanya kalau kita buka di Al-Quran, ini contoh biar melek. Maksud saya apa? Ayo kembali kepada jalannya kiai-kiai dulu, jalannya ulama-ulama dulu, bergandengan tangan dengan semua anak cucu Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang menyombongkan diri sama anak cucu Nabi, walaupun ilmunya jauh lebih tinggi, tetap merendahkan diri. Dan itu bukti ketinggian ilmunya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Semakin hebat, dia akan semakin tidak mau merasa punya sesuatu. Jadi ukurannya gampang. Kalau ada ulama, siapapun ulamanya, kok merasa lebih hebat dari manusia yang lain, siapapun manusianya, apalagi itu cucu Nabi, berarti dia bukan ulama yang benar. Ada salah, ada salah, sesuatu yang salah, dan salahnya fatal. Salahnya fatal.